اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Marilah kita lanjutkan kembali bahwa tidak ada satu teks keagamaan manapun yang semakin dibaca semakin nikmat, semakin menginspirasi, tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim al-muta'abbad bitilawatih, membacanya itu dinilai ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Dan bahkan Al-Quran ini turun dengan sangat terbatas. 13 tahun Allah turunkan di Makkah dan 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Jadi di jumlah itu selama 23 tahun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Dijumlahkan menjadi 63 tahun. Nabi mulai berdakwah setelah Allah menurunkan wahyu ayat surah Al-Iqra, Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan. Pertamanya adalah bersembunyi-sembunyi, ya, ahlul bait, keluarganya, utamanya adalah Khadijah al-Kubra. Kemudian secara terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengedepankan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini berbagai media sosial saling berkompetisi mengisi konten dakwah. Perlu dipahami bahwa dakwah tidak hanya dengan
bil lisan, dakwah bisa dengan bil tadwin, dakwah dengan tulisan. Seringkali kita melihat kaligrafi yang dipasang di depan masjid. Di situ ada tulisan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Itu merupakan juga dakwah bil tadwin. Kemudian ada dakwah bil hal, dengan tindakan nyata. Kita melakukan kegiatan yang nyata, bentuknya langsung. Kemudian ada dakwah bil ammah, dakwah yang umum. Semua itu pada intinya adalah da'a, mengajak orang yang jauh menjadi dekat, yang sedang dalam lembah posisi kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala kembali untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keunikannya Al-Qur'anul Karim dibandingkan dengan teks agama lain, ketika membacanya tidak memahami maknanya, maka tidak ada efek psikologis. Tetapi Al-Quran tidak memahami artinya, semakin dibaca semakin bertambah kesejukannya, semakin bertambah nilai kedekatannya. Itulah Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fungsi tafsir di sini adalah banyak ayat suci Al-Quran sampai sekarang corak tafsirnya tidak terhenti di situ saja. Para mufassir, karena ayat Al-Quran masih terdapat ayat yang am, yang general, ayat yang khas, ya, itu semua akan diterangkan oleh mufassir. Tapi mufassir utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memahami kehendaknya. Dalam lanjutan yang kita baca sekarang adalah dalam surah Al-Baqarah. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Bani Israel itu adalah auladu Ya'qub, anak keturunan Nabi Ya'qub. Auladu Ya'qub yang bertemu, ya, dalam konteks ayat ini adalah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterangkan wala takfuru awwala kafirin bih. Jadi ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yusarun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Bani Israel, he Bani Israel, uzkuru, pada ilinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun, allati kang wis paringi nikmat ingsun, an'amta kang sampun wis diparingi nikmat ingsun, alaikum ing atase sira kabeh. Wa anni lan setuhune faddaltukum, ingsun ngutamaken sapa ingsun ing sira kabeh, alal alamina, luhuraken ingsun ing wong alam kabeh. Teng mriki diterangaken bahwa ya Bani Israil bisyukri 'alaiha bi ta'ah. Ni uzkuru, ya, ceritakan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kalian dengan apa?
bisyukri, dengan syukur, alaiha, ya, ingatase Allah dengan apa? Bi taati, dengan taat kepadanya. Wa annisan lan setuhune insun faddaltukum, ya, sampun memberikan keutamaan, ya, kepada siapa? Ai abaakum, nenek moyang, ya. Jadi nenek moyangnya itu sampun diberikan nikmat. Niki sehingga wattaqu pada wadiha sira kabeh, tegese apa? Teng mriki khaufu, ya. Makna takwa niku khaufu, ya. Jadi definisi takwa itu di dalam Al-Qur'an tidak hanya secara istilahan, ya, imtithalu awamirillah wastinabu nawawihi sirran wa alaniyah, itu yang jauhilah dan taatilah, ya. Tapi di dalam Al-Qur'an ada wattaqu yauma, ya, ada wattaqun nar, ya, takwalah kepada Allah, ya, ya. Kemudian wattaqu yauma, ya, niki takut, ya, khaufu. Ibadah yang dilandasi takut insyaallah niku akan berbuah taat, karena khaufu niku landasan ibadah. Wonten roja, wonten khauf, ya, itu, ya, bagian maqamat, ya, level, ya. Kalau sudah ada rasa khaufu, taat ibadah kepada Allah itu tidak sulit, karena sesungguhnya apa yang ada di alam semesta ini menjadi genggamannya, dan semuanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia direfresh melalui peristiwa, kejadian, melalui apa yang terjadi alam semesta untuk menangkap message-nya, menangkap pesannya. Sehingga Al-Qur'an turun walaupun di tempat yang terbatas, hanya Madinah dan Makkah, tetapi menjangkau seluruh alam semesta, bahkan tiada batas, karena sifat Al-Qur'an ilal kafatin nas, seluruh manusia, bahkan ila akhir zaman, sampai akhirnya zaman. Sehingga dalam kesempatan ini marilah kita cermati betul bagaimana dakwah yang sekarang ini terjadi. Konten dakwah sekarang terjadi sekarang ini adalah saling mengisi konten-konten yang sepertinya nampak mengembalikan ruh dakwah kepada Rasulullah itu sudah tidak muncul lagi, saling mengkontradiksi satu sama lain. Seharusnya adalah kembalikan dakwah yang sesungguhnya, yaitu da'a sebagaimana mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Al-Qur'an sebagai universal mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, dan juga tentang muamalah ibadah. Jadi hati-hati terhadap konten yang sudah diciptakan sekarang. Kalau memang mengandung propaganda, sebaiknya di-skip dan tidak usah ditindaklanjuti. Yang lebih tepat adalah bahkan sejarah di Indonesia itu sebelum berdiri akademik, sebelum berdiri sekolah yang berjenjang, adalah masjid sebagai sentral tarbiyah. Karena makna pendidikan di dalam Al-Qur'an tidak hanya ta'lim, ada tarbiyah, ta'dib dan sebagainya. Jadi jadikanlah masjid sebagai sentral, karena disitulah akan berkelanjutan. Kalaupun menemukan makna bisa tabayun secara langsung. Tetapi ketika media sosial ini cenderung sempit,
Bahkan ketika kontennya sudah propaganda, mulai terjadi. Inilah yang menciptakan iklim saling bermusuhan di antara pengisi konten. Sehingga sebaiknya melanjutkan beberapa berkelanjutan. Sehingga ketika ada yang kurang pendalamannya, maka bisa dilangsungkan. Ya. Sekali lagi, marilah kita lanjutkan. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Fir'aun itu ada 4 penyangga Fir'aun. Yang pertama adalah kalangan konglomerat. Fir'aun niku di beberapa 4 penyangga. Yang kedua adalah Fir'aun, penyangga kedua adalah teknokrat. Penyangga ketiga adalah masyarakat kalangan menengah. Ketiga adalah Kiai Ba'lam. 4 jadi. Sehingga Fir'aun bisa bertahan menjadi seorang raja selama 20 tahun, bahkan 430 tahun. Ya. Ini karena di situ nampak bahwa ada tradisi yang berbeda. Catatan saya ringkas menjadi beberapa catatan. Arab jahiliyah itu memiliki tradisi membunuh perempuan. Sedangkan pada masa Raja Fir'aun membunuh laki-laki. Setiap bayi yang lahir laki-laki maka dibunuh. Ya, ini. Mengapa demikian? Nah, nanti sebelum dibongkar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surah Al-Ikhlas. Setelah surah Al-Ikhlas dibongkar dengan surah Al-Ikhlas, maka kedudukan wanita dan laki-laki itu dimuliakan. Arab jahiliyah itu setiap bayi yang lahir perempuan mesti harus dibunuh. Kemudian di saat Raja Fir'aun ini, kedudukan wanita pra dan pasca datangnya Islam. Setelah Islam datang, ya, bahkan keyakinan dalam surah Al-Ikhlas ini membongkar semua tradisi yang ada. Pertama yang dibongkar adalah anak-anak perempuan itu menjadi komoditas yang diperjualbelikan, budak, bahkan tradisi poligami. Itu jadi setelah Islam datang, ya, ada pra dan pasca Islam datang, ini kedudukannya itu ada perbedaan. Sebelumnya di dalam Al-Quran diterangkan, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang laki-laki itu disembelih, wa yastahyuna nisa'akum, sedangkan yang perempuan dibiarkan hidup. Ya. Sehingga di sini diterangkan lanjutkan bahwa nikmat yang besar di sini nenek moyang kalian, ya, itu sudah diberikan karunia nikmat, ya, sehingga wattaqu yauman, pada wedi hasira kabeh ing dalam dina, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi kang luwih, ya, bisa males, ya, nafsun opo awak-awakan an nafsing saking awak-awakan dewek syai'an ing suwiwiji. Jadi ada hari di mana nafsun an nafsin, ya, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di mana harta dan anaknya itu tidak berguna kecuali man atallaha biqalbin salim, datang dalam membawa hati yang biqalbin salim,
hati yang biqalbin salim, hati yang bersih. Bermakna di sini adalah sehingga kecenderungannya adalah kecenderungan di sini adalah menata hati. Karena wala yuqbalu minha syafa'ah. Di hari itu la yuqbali orang wala yuqbal lan olan rima minha saking ingsun syafa'atun ing syafaat pertolongan. Jadi tidak lagi diterima syafaat pertolongan itu. Wala yuqadhu minha adlun wala hum yunsadun. Lan olan rima tengriki diterangkan dalam tafsir dirinci lagi ya. Ai laisa laha syafa'atun fatuqbalu famalana min syafi'in ya. Ya. Jadi wala tengriki teng tafsir Jalalain disebut wala tuqbal bitai atau wala walya. Bisa wala tuqbal wala yuqbal ya. Tengriki diterangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih ya. Maka Al-Quran memberi efek psikologis bagi pembacanya. Tidak dimaknai artinya, tetapi kesahduhan ada karena Al-Quran. Kehebatan Al-Quran ini bukan karya tulis, tetapi kalamullah yang untuk seluruh umat manusia ya, sampai sepanjang zaman ya. Sehingga semua apa yang dibaca oleh pembacanya, bahkan pengkajinya, semakin bertambah, semakin akan memberikan dampak psikologinya. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna. Nah, umat ya Nabi Musa alaihissalam ketika menyelamatkan akidahnya adalah taruhannya adalah nyawa. Menyelamatkan akidah dengan nyawa, dengan meninggalkan dari kejaran Raja Fir'aun yang pada akhirnya terhenti dalam sebuah laut merah karena sudah digiring dan dikepung, dan terhenti di laut merah itu. Allah menunjukkan kebesarannya, mukjizatnya, sehingga di situ ditampakkan kelemahan manusia yang secara logika sudah tidak bisa berlari, menghindar. Tetapi karena Allah menunjukkan kebesarannya, itu suatu fenomena yang sampai saat sekarang ini bisa kita ambil bahwa Laut Merah terbelah menjadi bentangan jalan yang bisa dilintasi oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Wa idz najjaynakum lan nalikane melaliaken najekin sapa ingsun ing sira kabeh min ali fir'aun saking kelawan Fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ini merupakan bala'un min rabbikum, cobaan saking pangeran kang gede, berupa apa? Yaitu yuzabbihuna abna'akum, setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Mengapa Raja Fir'aun itu melakukan tindakan seperti ini? Tadi bahwa 4 penyangga. Fir'aun itu mempercayai peramal. Peramal
ketika memberikan sebuah informasi, pokoknya setiap ada bayi yang lahir akan menggantikan Fir'aun. Sehingga 4 penyangga ini, teknokrat, konglomerat, masyarakat menengah, dan Kiai Ba'lam. Kiai Ba'lam ini, ini para peramal. Sehingga ketika lahir Nabi Musa, dihanyutkan ke sebuah sungai di dalam peti. Nah, kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, Aisyah. Nah, bahkan ini nanti istri yang beriman adalah yang berani menaruhkan nyawanya adalah istri Raja Fir'aun ini. Kemudian di sini diterangkan, itu sebagai su'al azab, imblesake siksa di dalam keadaan Raja Fir'aun, yaitu apa? Izabbihuna abna'akum. Jadi setiap bayi yang lahir laki-laki mesti dibunuh. Nah, walhasil Musa selamat. Ini sudah menjadi skenario Allah yang nanti akan menjadi perjalanan yang akan menumbangkan tahta Fir'aun dan akan menjadi di dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah. Wa idh faraqna bikumul bahra, lan nalikane sapa isfaraqna, lan nalikane sapa isun sebab sira kabeh al-bahra ing apa nih? Segara. Tadi sungai. Faraqna, sigar. Al-bahra ing segara fa anjaynakum, mangka nyelametaken ingsun ing sira kabeh. Jadi diselamatkan ketika melintas, melintas dengan itu menyelamatkan Islam akidahnya. Wa aghraqna lan ngirimaken ingsun ala fir'auna, ing fir'aun wa antum tanzurun, wa antum hale utawi sira kabeh tanzuruna iku pada ningali sira kabeh. Jadi melihat, melihat tanzurun, melihat secara langsung bagaimana Allah membelah laut. Itu terbelah laut, itu tanzurun, dilihat. Wa idh wa'adna Musa arba'ina, ini lanjutnya ke sana, ini menjadi ketika Musa arba'ina 4 bulan arba'ina laila 40 dina. Ini pergi, ini sudah menjadi bahasan lain, kita perdalam di sini dulu karena nanti mengambil al-ijla, pedet cilik, bittikhadhikumul ijla, pedet emas, menjadi sesembahan. Ditinggal Nabi Musa 40 hari, ini nanti akan diperdalam. Kita lebih fokus di sini terlebih dahulu bahwa kedudukan laki-laki di zaman Nabi Musa itu tidak ada, karena setiap bayi yang menjadi akan generasi itu dibunuh. Nah, ini maka di dalam Al-Quran disebut sebagai balaun, ujian yang mirabbikum azim, bala yang besar. Nah, kemudian di sini digambarkan ketika wa idh faraqnal bahra, apa nih? Laut itu menjadi terbelah, terbelah. Itu menunjukkan betapa kebesaran Allah dengan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke dalam lautan, kemudian terbelah. Karena tongkat ini tidak hanya bisa membelah gendir, kalau bahasa ininya gendirnya, ini gendirnya Nabi Musa
di samping bisa membelah lautan juga, ini bisa berubah menjadi ular, itu merupakan bukan sihir. Karena tadi dikatakan bahwa seorang itu popularitas saat zaman itu kalau tidak penyair, pensihir, ya, itu bisa orang menjadi terkenal. Sedangkan ya kahin, ya kahin itu dukun, ya kalau tidak bisa orang membuat syair tidak akan terkenal, ya, popularitasnya. Sehingga sedangkan Nabiul Ummi, Nabi Muhammad itu bukan bodoh, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis bukan berarti bodoh, tidak, bukan bodoh, ya. Jadi dimaknai bahwa Nabi Muhammad SAW ini bukan bodoh. Ummi itu bukan nabi yang bodoh, karena kecerdasan itu ya, tidak hanya kecerdasan numerik, ya, banyak kecerdasan. Ada kecerdasan linguistik, ya, kecerdasan emosional dan lain sebagainya. Yang jelas Nabi Muhammad sebagai al-ummi itu akan menciptakan sebuah peradaban, saqafah. Dan sampai sekarang saat ini kita menikmati karunia Allah berupa mukjizat terbesar Al-Qur'anul Karim. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bahwa wattaqu yauman, ya, wadiha sira kabeh ing dalam dina, ya, ada hari di mana la tajzi nafsun an nafsin, ya, dewek, ya, bapak li bisa nulungi mbok, ya, anak tidak bisa, ya, ada, ya. Artinya hari itu semua syafaat, pertolongan. Tapi bagi umat Nabi Muhammad insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma. Sehingga kita dalam Al-Quran disebut sebagai khaira ummah, umat yang terbaik, umat yang bakal oleh pertolongan syafaat. Kepada siapa? Ya, umat yang bagaimana yang akan dipilih oleh Nabi? Ya tentunya umat yang bisa menjalankan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Syariatnya apa? Ya tadi disebutkan adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Syariatnya adalah salat, zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, warka'u ma'ar raki'in. Ya. Salat sebagai syariat Nabi Muhammad SAW. Karena ya, ini yang jadi pertanyaan, bagaimana ibadahnya sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul? Nah, salatnya bagaimana? Walhasil salat itu diperoleh dari Isra dan Mi'raj. Nah, ini berarti syariat salat niku, nah, setelah Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian diterangkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana Nabi salat. Nabi takbiratul ihram, ya, sehingga salat niku yang dicontohkan, ya. Gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi mangga Bapak Ibu bisa dibandingkan. Sekarang sudah emansipasi wanita. Kalau di zaman Arab jahiliyah, wong duwe anak wadon iku hina, bakal wayah haid niku kon diusir, kon lunga.
Lamun ulah urip ning zaman Arab jahiliyah, ya, sadurunge Nabi diutus diangkat jadi rasul, maka saat itu Nabi melihat ikranya bukan ikra bi kitab, tapi ikra realitas, ikra keadaan umat saat itu. Sehingga setiap wahyu yang turun berdasarkan problematika manusia saat itu. Termasuk ketika ayat turun, ayat haid, ya, ayat haid, ya, itu dalam Al-Baqarah nanti itu membahas tentang haid. Karena saat itu wanita yang haid oleh Arab jahiliyah, wong wadon sing haid diusir kongkon atau bahkan oleh suaminya juga dipakai Pak sedang haid itu. Sehingga wala taqrabuhunna, datang Al-Qur'an aja parak-parak. Iku ayat nuzulnya ayat itu berdasarkan ya, kehidupan masyarakat Arab jahiliyah. Saat sekarang ini dibuktikan bahwa secara medis bahwa seorang wanita yang sedang haid, ya, tidak digauli oleh seorang suami, itu banyak sekali manfaatnya, ya. Tetapi saat Arab jahiliyah itu malah disuruh pergi jauh, ya. Nah, itu potret bagaimana, ya, gambaran bahwa di Arab jahiliyah perempuan itu dianggap hina. Tetapi setelah Islam datang, pasca Islam datang, perempuan dimuliakan. Bahkan surga itu berada di telapak kaki ibu. Kedudukan wanita dimuliakan oleh Islam. Sebelumnya wanita itu, ya, yang perempuan yang punya anak perempuan itu hina. Sehingga Islam itu sebagai ketika datang ini menampilkan semua tatanan sosial. Jadi ayat turun melatar belakangi, ya. Ayat turun itu berdasarkan melatar belakangi kehidupan manusia, ya. Sehingga di situ Al-Qur'an tidak hanya persoalan hukum, semua ada. Ekonomi, politik, hukum, termasuk bagaimana kerajaan yang bertahan lama 20 tahun bahkan 430 tahun bertahan, ya, kerajaan Fir'aun, sehingga ditumbangkan, ya, ditumbangkan dengan Nabi Musa ini didampingi oleh siapa? Didampingi oleh Nabi Harun, ya. Karena Nabi Musa saat kecil memakan bara sehingga lidahnya itu cadel, tidak sefasih Nabi Harun, maka saling berdampingan. Tuh, jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita Bani Israel yang bertemu dengan Nabi Muhammad adalah auladu Yakub, anak keturunan Nabi Yakub. Sehingga disampaikan bahwa diajak di sini oleh Nabi Muhammad, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Jangan menjadi orang yang pertama kafir, ya. Karena imanlah bima anzaltu, terhadap apa yang diturunkan. Yang diturunkan yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diimaninya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Islam datang, ya, menata tatanan sosial, ya. Yang tadinya kalau sampai bertahan tradisi ini mungkin tidak ada laki-laki. Laki-lakinya cukup Raja Fir'aun. Kalau Arab jahiliyah bertahan, ini Arab jahiliyah itu membiarkan laki-laki, tetapi membunuh ketika bayi lahir yang perempuan, ya. Itu sebagai gambaran bahwa su'al azab, siksa yang begitu berat, sebagai yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ya, menyembelih hidup-hidup laki-laki
dan membiarkan perempuan hidup di masa Fir'aun, yaitu sebagai ujian yang berat, su'al azab. Kita lanjutkan, yaitu bagaimana nanti kisah ya Nabi Musa meninggal umatnya 40 hari. Umatnya itu mengambil pedet emas, yaitu al-ijlah ya. Nanti lanjutkan pada berikutnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na bima 'allimna wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma anshur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qauma ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qauma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum la ya'lamun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.